Salam jumpa dalam channel Sahabat TYM. Pengharapan parusia atau pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah aspek yang paling penting dalam eskatologi perjanjian baru. Sedemikian pentingnya, maka dorongan untuk senantiasa siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali itu digemahkan dalam keseluruhan kitab perjanjian baru. Dalam kitab Injil, misalnya Matius pasal 16 ayat 27 berbunyi demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, misalnya pasal 1 ayat 11 berbunyi demikian. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dalam surat-surat Rasul Paulus, misalnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 berbunyi demikian. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dalam surat-surat umum, misalnya Yakobus pasal 5 ayat 8 berbunyi demikian. Dan kamu juga harus sabar dan teguhkanlah hatimu karena hari Tuhan sudah dekat. Dalam surat-surat umum, misalnya Yakobus pasal 5 ayat 8 berbunyi demikian. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan dalam kitab Wahyu, misalnya pasal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Umat Kristen pada masa kini seharusnya memiliki pengharapan yang hidup seperti yang tertulis dalam ayat-ayat tersebut. Sebab jika tidak, maka ada sesuatu yang salah secara radikal. Memang barangkali ada banyak alasan yang menyebabkan orang Kristen kehilangan pengharapan eskatologis. Misalnya, karena ada banyak gereja yang terjebak dalam hal-hal materi dan sekuler, sehingga minat terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali memudar. Bisa pula karena ada banyak orang Kristen yang tidak lagi mempercayai kedatangan Yesus yang kedua kali secara harfiah. Atau bisa jadi ada orang Kristen mempercayai kedatangan Yesus yang kedua kali secara harfiah, tetapi beranggapan bahwa kedatangannya itu masih lama, sehingga mereka merasa tidak perlu memelihara pengharapan tersebut. Apapun alasannya, kehilangan kesadaran tentang dekatnya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kemunduran rohani secara serius. Meskipun ada banyak perbedaan di antara umat Kristen dalam memahami berbagai aspek eskatologis, namun semua orang Kristen harus merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali dan setiap saat hidup dalam terang pengharapan tersebut. Berangkat dari keharusan umat Kristen untuk hidup dalam terang pengharapan tersebut, maka kita akan menghadapi beberapa persoalan ketika kita mulai menanyakan tentang kapan parousia atau kedatangan
Yesus yang kedua kali itu akan terjadi. Dan inilah persoalan yang harus dijawab berdasarkan penelitian yang mendalam dan secara berhati-hati. Mengapa Yesus menubuatkan kedatangannya yang akan segera terjadi, namun sampai saat ini ia belum datang? Mengapa bisa muncul pandangan penundaan parusia? Apakah memang benar ada penundaan parusia? Dan yang paling penting adalah apa signifikansi dari pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali? Yesus menubuatkan kedatangannya yang akan segera terjadi, namun sampai saat ini ia juga belum datang. Karena nubuat yang disampaikannya itu mengikuti prinsip nubuat yang disampaikan oleh para nabi perjanjian lama, yaitu menggabungkan hal-hal yang akan segera terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang masih jauh ke depan. Dan karena memang belum waktunya untuk Yesus datang yang kedua kali, munculnya pandangan penundaan parusia dikarenakan oleh penafsiran yang terbatas terhadap frasa sudah sangat dekat. Dalam Markus pasal 9 ayat 1, pasal 13 ayat 30, dan dalam Matius pasal 10 ayat 23, sebagai petunjuk bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi pada masa itu juga, atau pada masa kehidupan orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Jadi tidak benar adanya penundaan parusia, sebab pandangan ini menganggap bahwa Yesus telah menetapkan satu waktu atau satu tanggal yang pasti bagi kedatangannya yang kedua kali. Namun hal itu tidak terjadi sehingga Yesus disalahkan. Padahal Yesus telah mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu tentang waktu tersebut. Yang Yesus ajarkan adalah kepastian tentang kedatangannya yang kedua kali. Namun ketidakpastiannya adalah soal waktu atau soal tanggalnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ada ketidakpastian waktu atau tanggal di dalam kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi signifikansi dari pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu 1. Pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali memotivasi kita untuk hidup kudus sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14, Titus 2 ayat 11 sampai 13, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15, 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12, dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Kedua, pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali memotivasi kita untuk hidup setia dan bijaksana sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 14, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, 1 Korintus pasal 4 ayat 5, Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48, dan Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 46, serta Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Dan yang ketiga adalah pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali memotivasi kita untuk terus-menerus hidup bagi Yesus Kristus dan kerajaannya. Demikianlah ulasan singkat mengenai pengharapan parusia atau pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat TYM.
Terima kasih kepada sahabat TIM yang sudah mengunjungi channel sahabat TIM. Terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.